Haleluya. Kami sudah memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami menyadari dan mengakui bahwa tidak ada kekuatan apapun dalam diri kami selain daripada kekuatan yang Engkau anugerahkan. Kami mengucap syukur pada saat ini Tuhan, diberi waktu oleh Tuhan untuk beribadah. Diberi waktu oleh Tuhan untuk memuji Engkau dan mendengar firman-Mu. Bersama-sama kami dengan segala kerendahan hati mau belajar firman Allah. Urapi hamba-Mu, urapi kami sekalian. Kami menyambut firman Tuhan dengan penuh rasa syukur dan kagum. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kita masih berbicara satu topik yang sangat mendasar dalam kehidupan gereja Tuhan, dalam kehidupan setiap orang yang percaya, siapapun dia tanpa terkecuali, yaitu doa. Hari ini kita akan bersama-sama mendengar firman dengan judul Gereja yang Berjaga. Gereja yang berjaga dalam doa. Pembacaan firman Tuhan kita akan baca bersama-sama dari Injil Matius pasal yang ke-26. Ayat yang ke-36 sampai ayatnya yang ke-41, demikian firman Tuhan. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini. Sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Ia mulai merasa sedih dan gelisah. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih. Seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Kemudian ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini berlalu dari hadapanku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Lalu ia berkata kepada Petrus, tidak sanggupkah kamu berjaga walau satu jam saja bersama aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah. Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang berniat baik, tetapi tabiat manusia lemah. Amin. Mengapa gereja harus berjaga dalam doa? Gereja yang berdoa tentu saja adalah orang-orang percaya yang ada di dalam gereja itu. Sebab saudaraku sekalian, setiap manusia memiliki apa yang disebut dengan tabiat yang lemah. Ayat 41.
Lalu kemudian saudara, setiap manusia berpotensi untuk jatuh. Berpotensi untuk lemah. Berpotensi untuk tak berdaya. Siapapun kita. Maka saudara-saudara, gereja atau orang percaya harus selalu berjaga. Andalan yang paling kuat, paling kokoh bagi kita yang diberikan oleh Tuhan adalah dengan berdoa. Saudara-saudara, kalau kita melihat peristiwa Taman Getsemani. Di Taman Getsemani ini terlihat sebuah perbedaan yang sangat kontras, yang sangat berbeda satu dengan yang lain. Sebuah gambaran yang memperlihatkan ada dua sikap hati yang sangat berbeda. Maksudnya apa yang digambarkan, yang diceritakan, dikisahkan dalam peristiwa Taman Getsemani ini, itulah gambaran manusia, gambaran gereja juga di akhir zaman ini. Yang pertama saudara, di Taman Getsemani kita belajar bahwa Yesus berdoa dengan pergumulan yang sangat dalam. Pergumulan yang sangat dalam. Di ayat 37 Yesus berkata, membawa Petrus dan anak Zebedeus, dia mulai bilang, dia merasa sedih, merasa gelisah. Ayat 38, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Itulah pergumulan yang sangat dalam. Yesus berdoa. Berbeda dengan murid-murid. Murid-murid disebut tertidur di saat paling penting, paling mendesak, paling membahayakan, sangat krusial. Coba lihat dia. Yesus berdoa, murid-murid tidur. Ini yang disebut dengan kontras yang sangat jelas. Kalau kita belajar dari peristiwa ini, saudara, bahwa masalah gereja masa kini sering bukan kurang kegiatan, bukan kurang program, bukan kurang aktivitas, tapi kekurangannya adalah kurang berjaga-jaga dan berdoa. Oleh karena itu mari kita belajar dari Getsemani ini bagaimana gereja tetap hidup dan waspada melalui doa kita. Saya sungguh-sungguh mau sampaikan ini, beritakan ini kepada setiap kita. Pergumulan akan ada. Pergumulan kita akan semakin hebat ke depan. Itu sebabnya saudara-saudara, dengan sungguh-sungguh kita datang pada Tuhan. Yang dikisahkan dalam ayat yang kita baca hari ini adalah sebuah peristiwa yang luar biasa. Yaitu malam sebelum Yesus disalibkan. Malam sebelum Yesus disalibkan. Dia berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh. Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kita akan menghadapi pencobaan. Entah pencobaan apapun. Maka Yesus beritahukan kepada kita bagaimana supaya kita menang menghadapi setiap pencobaan itu. Berjagalah dan berdoalah. Seperti yang pernah saya katakan, entah kenapa kita begitu tidak suka dengan doa ini.
Entah kenapa orang percaya tidak terlalu gemar, tidak terlalu bersemangat dengan ini. Padahal inilah sebenarnya yang dipakai oleh Tuhan, diberikan oleh Tuhan sebagai sarana bagi kita. Pada ibadah kebaktian tengah minggu, pada Kamis yang lalu saya menyampaikan bahwa doa itu jangan dipandang beban. Sekali lagi, doa itu jangan dipandang beban. Tetapi justru doa itu adalah tempat kita bersandar kepada Allah. Yesus sadari dan akui roh memang berniat baik. Terjemahan sebelumnya berkata roh memang penurut. Tetapi daging lemah, tabiat manusia lemah. Menyadari hal itulah Yesus katakan berjaga. Berjaga itu artinya tetap sadar, tidak tertidur, waspada terhadap bahaya adanya ancaman. Itu namanya berjaga. Yesus tidak memerintahkan mereka atau berbincang-bincang ketika Yesus berkata, di sinilah kalian. Bincang-bincang, cerita-ceritalah apa yang akan terjadi. Mungkin kamu pernah mendengar sesuatu ditanyakan orang terhadap kamu mengenai kerajaan Allah atau apapun. Kalian tolong diskusi di sini. Lalu adanya ancaman bagaimana kita memiliki cara strategi melawan tentara Romawi. Sekali lagi, Yesus tidak memerintahkan mereka mendiskusikan itu. Bukan strategi. Tapi Yesus tahu peperangan yang terbesar yaitu peperangan rohani. Karena itu Yesus memerintahkan mereka berdoa. Gereja yang tidak berjaga dalam doa akan tertidur di saat yang paling menentukan. Saudara, mari kita bangun. Mari kita insyaf. Supaya kita tidak tidur di saat yang paling menentukan. Sekali lagi ingatlah 5 gadis yang bodoh itu. Di saat yang paling menentukan mereka tidur dan tidak punya persiapan. Itu gambaran yang sangat jelas. Lalu terdengar berita dan berkata, mempelai datang, songsonglah dia. Itu paling menentukan. Mereka bangun, tapi tidak punya minyak lagi. Tidak punya persiapan lagi, pelita mereka mati sehingga mereka tidak tahu harus pergi kemana. Sementara yang kelima itu yang bijak, itu yang berjaga-jaga itu. Mereka pergi menyongsong mempelai. Di saat mereka menyongsong mempelai, yang 5 itu bukan menyongsong mempelai, tapi mereka sibuk mencari apa yang diperlukan oleh pelita mereka. Dan Alkitab berkata, setelah mereka berusaha mencarinya dan mereka kembali untuk menyongsong mempelai, Alkitab berkata apa? Pintu sudah ditutup. Mereka tidak diizinkan masuk. Itu bukan ilustrasi. Tapi itu gambaran yang paling jelas. Yang hendak menyatakan supaya gereja jangan tidur, orang percaya jangan tidur. Di saat-saat yang paling menentukan. Maka dari peristiwa Getsemani, kita belajar yang pertama saudara. Doa menjaga kewaspadaan rohani. Doa menjaga kewaspadaan rohani. Di Taman Getsemani, Tuhan Yesus meminta murid-muridnya untuk berjaga dan berdoa. Untuk waspada
Tetapi Alkitab berkata mereka tidur ketika seharusnya berjaga. Sekali lagi bersyukur pada Tuhan, Tuhan ingatkan kita melalui firman ini. Peristiwa ini menunjukkan bahwa tanpa doa manusia mudah menjadi lengah. Mudah terbawa arus. Mudah merasa sesuatu baik-baik saja di luar sana. Tapi ketika kita berdoa, Allah beritahu. Allah menjaga, Allah melindungi kita. Jadi saudaraku, doa menjaga hati kita tetap peka, sensitif terhadap kehendak Allah. Terhadap godaan, terhadap arah hidup yang seharusnya kita jalani. Saya tidak tahu apakah saudara punya pengalaman ini. Dan saya sudah pernah sampaikan. Apa itu? Begini. Semakin kita jauh dari Allah, maka keinginan untuk berdosa itu makin besar. Sekali lagi ya. Semakin kita menjauh dari Tuhan, keinginan untuk melakukan, sebutlah melakukan dosa atau tindakan tidak benar, itu semakin besar. Dan sebaliknya, semakin kita dekat dengan Allah, keinginan ada, tapi keinginan itu dibentengi. Hasrat atau keinginan untuk melakukannya menjadi kecil. Ada rasa takut di dalam hati. Maka saudaraku sekalian, hari ini firman ini mengingatkan kita. Gereja yang berjaga dalam doa bukan hanya aktif melayani. Tapi juga setia memelihara kehidupan doa kita di hadapan Allah. Memang sekarang manusia sudah ada di masa-masa yang paling sibuk dalam kehidupannya. Semua kita sibuk, bahkan menyibukkan diri. Banyak hal yang kita sibukkan yang seharusnya tidak disibukkan. Banyak hal yang memakan waktu kita, tenaga kita yang seharusnya tidak perlu. Jadi bersyukur saudara kalau hari ini Tuhan ingatkan saya, Tuhan ingatkan semua kita. Ketika kita membiasakan berdoa dalam setiap keadaan, percayalah. Hati tetap peka kepada Tuhan. Dan tidak mudah lengah secara rohani. Itulah yang disebut dengan doa. Menjaga kewaspadaan rohani. Yang kedua saudara. Doa itu mencegah kejatuhan sebelum terjadi. Ini bagus sekali. Tuhan Yesus berkata kepada muridnya, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Sudah terjadi belum? Belum. Coba saudara. Yesus tidak bilang, nanti kalau kamu sudah jatuh baru berdoa. Tidak ada. Kalau kamu sudah tidak berdaya baru doa. Enggak ada. Tapi yang Alkitab katakan adalah supaya kamu jangan jatuh. Doa mencegah kejatuhan sebelum terjadi. Jadi doa itu bukan hanya dilakukan setelah seseorang jatuh dalam dosa. Perlu enggak? Perlu. Itu namanya doa pertobatan. Tetapi justru untuk mencegah kejatuhan itulah ibu, bapak, saudara. Mencegah kejatuhan itulah saya dan saudara harus berdoa. Sama dengan pernyataan yang barusan saya bilang. Semakin kita dekat pada Tuhan, keinginan untuk jatuh dalam dosa semakin kecil. Ya. Dari mana kita yakin kebenaran ini? Saya yakini kebenaran itu dari peristiwa jatuhnya Raja Saul.
Alkitab berkata setelah roh Allah undur daripada Saul, maka dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Setelah roh Allah undur, setelah roh Allah meninggalkan dia. Setiap kita diperhadapkan godaan untuk berbuat dosa. Tapi kadang-kadang kita berkata tidak boleh. Hampir, tapi tidak dilakukan. Hampir jatuh, tapi tetap bertahan. Kenapa? Karena roh Allah masih ada pada kita. Kenapa? Karena doa kita masih menopang hidup kita. Jadi saudara, doa itu memperkuat hati sehingga seseorang mampu menolak godaan sebelum menjadi dosa. Saudara-saudara, ini prinsip rohani yang sangat penting. Doa itu rantai perlindungan. Seperti apa? Ini saudara. Ketika kita berdoa, roh kita kuat. Kan Yesus tadi bilang memang rohmu penurut, dagingmu yang lemah. Tapi ketika kita doa, percaya kebenaran ini kebenaran luar biasa. Tidak mungkin rohmu kuat kalau kita tidak berdoa. Tak mungkin. Karena kekuatan roh itu bukan karena hasil belajar, membaca. Kekuatan roh itu bukan kita dengarkan sesuatu. Kekuatan roh itu bersumber dari hubungan kedekatan kita pada Allah. Kemudian saudara, kalau roh kita kuat, kan memperkuat roh. Jadi roh kita akan kuat kalau kita berdoa. Dan ketika roh kita kuat, maka kita akan mampu mengendalikan daging. Roh memang penurut daging lemah. Ini rantainya. Oke, semoga Bapak Ibu pahamin. Jadi doalah yang membuat roh kita kuat. Masalah boleh ada, tantangan boleh ada, keinginan, godaan untuk berdosa ada. Tapi karena doa, rohnya kuat. Tidak mau untuk jatuh. Dan ketika roh kita kuat saudara, maka roh itu yang mengendalikan daging kita. Dan tahukah saudara, ketika daging kita dalam hal ini sudah dikendalikan oleh roh, maka daging kita terjaga dari semua godaan, terjaga dari semua kompromi. Doa bukan reaksi terhadap krisis, tapi doa adalah pencegahan sebelum krisis terjadi. Yang mengerti katakan amin. Oke. Doa bukan reaksi terhadap krisis, bukan salah. Tidak salah kalau orang sudah jatuh berdoa, harus. Ya, doa pengampunan, doa minta ampun pada Tuhan, iya. Tapi kan orang dunia saja tahu bilang begini, sediakan payung. Nah, itu dia, tidak dibilang. Nanti kau cari payung kalau udah hujan. Nggak ada itu. Orang dunia saja tahu bilang begitu, sediakan payung sebelum hujan. Ya kan? Sediakan payung. Jadi sebelum kita jatuh, sebelum tantangan akan datang bertubi-tubi seperti apa ke depan, kita doa. Dan kekuatan doa kita akan menghadang kita, membuat kekuatan musuh yang diarahkan kepada kita menjadi lemah. Nah, jadi saudaraku, marilah kita menjadi gereja yang preventif, bukan reaktif. Apa artinya Pak? Ini bukan bahasa malaikat. Bahasa Indonesianya nih Ibu. Opung rumah. Gereja yang preventif bukan reaktif. Apa itu Pak? Reaktif itu artinya bergerak ketika masalah sudah terjadi. Itu namanya reaktif. Makanya tidak boleh reaktif. Sekali lagi. Baru berdoa, baru bergerak setelah masalah ada. Itu namanya reaktif. Makanya bukan reaktif, bukan gereja itu. Orang percaya itu tidak boleh reaktif. Yang harus apa? Preventif. Preventif itu artinya saudara, membangun iman, membangun karakter dan relasi yang sehat sejak awal. Sebelum segala sesuatu yang sulit datang, dia sudah persiapkan. Itu namanya preventif. Jadi kalau ada istilah pencegahan preventif.
Sebelum masalah datang, kau sudah siap. Sebelum penyakit datang, dia sudah bersiap. Itu namanya pencegahan preventif. Nah, anak-anak baik itu ada di sini. Siapa dulu? Ketika kita baik kan gak ingat, tapi pernah lihat. Ada namanya apa? Imunisasi. Imunisasi enggak dulu ini? Mana tahu. Tanya orang tuanya. Kan ada suntikan imunisasi. Usia sekian, kasih suntikan ini. Usia sekian, dikasih suntikan ini. Namanya imunisasi. Itu artinya tindakan preventif. Kalaupun suatu saat dia kena penyakit, tapi tidak membahayakan penyakit itu tidak membahayakan dia. Karena sudah ada semacam kekuatan awal ditanam di dalam tubuhnya. Itu imunisasi. Kalau sudah ada imunisasi masih ada kemungkinan sakit nggak? Masih, tapi tidak kalah dia, tidak hancur dia, tidak membahayakan dirinya. Paham nggak ini? Bukan berarti namanya tindakan preventif. Apa misalnya apa yang disuntikan sama bayi itu? Banyak ya suntikan itu saya lupa. Ada polio, ada cacar, apa namanya itu? Hah? Iya, ada itu. Tapi misalnya, loh kok ada cacar dia lagi? Tapi ibunya bilang, dokter juga bilang gak usah takut Bu. Karena dulu sudah disuntik imunisasi dia. Jadi kalaupun ada cacar, ada pun ini gak membahayakan dirinya. Kenapa? Sebelumnya dia sudah ada. Itu namanya tindakan preventif. Nah jadi artinya saudara, Tuhan ingatkan kita, jangan sebelum segala sesuatunya menjadi sulit baru kita datang pada Tuhan. Jangan tunggu krisis. Mulai berdoa sebelum masalah datang. Amin. Supaya kita bisa lebih kuat berdoanya. Makanya selagi engkau sehat, datang pada Tuhan. Jangan nanti udah sakit-sakit dan baru bilang, Tuhan kalau kau sembuhkan aku. Kalau kau sembuhkan aku Tuhan. Gayamu. Kalau kau sembuhkan aku setia. Melayani. Semua aku lakukan untuk engkau. Kalau sudah sembuh. Tuhan bilang, bego kau. Dulu waktu kau sehat, gak pernah begitu. Sekarang kau ngancam-ngancam. Nah jadi saudara jangan begitu. Oh Tuhan, sembuhkanlah aku. Kalau engkau sembuhkan sakitku ini. Dulu ketika engkau sehat kenapa? Jadi jangan tunggu krisis baru berdoa. Kedua. Ayo, jangan tunggu keluargamu hancur. Enggak apa-apa Pak, masih aman-aman semua anak-anakku sehat-sehatnya semua kerja yang sekolah-sekolah, makanan minuman kami tercukupi. Amin. Tapi bangunlah mesbah doamu. Ini sudah berkali-kali saya mau katakan seberapa orang yang menangkap ini. Biasakan selalu ada persekutuan dengan Tuhan. Walaupun baik-baik, justru lagi baik-baik itulah. Ayo bangun, masih bisa datang. Ayo tepuk tangan, masih bisa tepuk tangan. Ayo ngomong, masih bisa ngomong. Kalau kau sudah nggak bisa ngomong, ada orang dewasa nggak bisa ngomong lagi? Ada? Bisa nggak? Sudah besar, sudah tua nggak bisa ngomong lagi, bisa nggak? Ya bisa. Sakit apa? Stroke. Nyanyi nggak bisa. Jalan nggak bisa. Datang ke sini nggak bisa. Harus dituntun, harus dipandu, ditandu, dan macam-macam. Lalu mulai bilang Tuhan, tolong. Selagi kaki kita masih kuat berjalan, bertepuk tangan, masih bisa berdiri. Suaramu yang bagus itu masih bisa disuarakan. Ayo, gunakan. Jangan tunggu keluarga kita mengalami masalah baru kita datang pada Tuhan. Bagi kita sebagai gereja, puji Tuhan. Tapi jangan tunggu pelayanan hancur. Jangan tunggu pelayanan runtuh baru kita kembali membangun mesbah. Oleh karena itu saudaraku sekalian yang terkasih, banyak kejatuhan rohani sebenarnya berawal dari kelengahan yang kecil. Oleh sebab itu mari kita saling mendoakan. Doakan juga pendetamu supaya dia kuat, jangan jatuh. Ada nggak pendeta jatuh?
Ada enggak? Ada. Jatuh karena apa? Bukan jatuh dari tangga. Bukan jatuh dari sepeda motor, dari kendaraan. Walaupun bisa jatuh di situ. Itu juga bahaya kalau jatuh. Tapi jatuh dalam dosa. Iya ya, jadi perlu kita doakan Pak Pendeta biar kami doakan mulai sekarang. Doakan. Amin. Jangan setelah jatuh baru doa. Susah membangkitkannya. Sebelum dia terjatuh, doakan. Karena itu saudara, gereja perlu bangun kehidupan doa. Gereja itu sekali lagi bukan gedung ini. Gedung ini gak bisa berbuat apa-apa. Gereja yang dimaksud orang yang ada di dalam. Berdoa sebelum mengambil keputusan, merespon konflik, persoalan, atau menghadapi godaan. Sehingga banyak kesalahan dapat dicegah sejak dini, sejak awal. Karena kita berdoa. Yang ketiga terakhir. Doa mempersiapkan gereja menghadapi tekanan masa akhir. Akan adakah ini? Ini akan ada. Ini gak bisa dihindarkan, tapi akan ada. Tetapi yang Tuhan janjikan, diberi kita kemampuan. Di Taman Getsemani, Yesus berdoa sebelum menghadapi penderitaan dan salib. Salibnya ada gak? Yesus sudah berdoa. Yesus jadi gak disalibkan, walaupun sudah berdoa. Halo? Lihat sini, ya. Jangan dulu bermain yang lain. Coba perhatikan baik-baik. Yesus sudah doa sungguh-sungguh. Doa sungguh-sungguh. Masalah jadi hilang gak? Gak hilang. Salib tetap datang, tetap. Tetap ditangkap, iya. Tetap digantung di kayu salib. Lalu kita bilang, kalau begitu doanya untuk apa? Yesus menang. Halo, Yesus menang. Walaupun harus disalibkan. Seperti tak berdaya. Tapi saudara, Yesus jalani setiap langkah-langkah penyalipan itu dengan kemenangan. Sampai kemenangan terakhir. Maka saudara baca, orang-orang yang mengejek dia. Tentara Romawi yang menghina dia. Akhirnya mereka berkata, sesungguhnya dia ini adalah anak Allah. Akui. Kenapa? Karena Yesus menang. Doa itu memberi kekuatan untuk tetap taat kepada kehendak Bapa. Dengarkan ini. Kita berdoa bukan menghapus persoalan. Kita berdoa bukan menghapus setiap pergumulan. Pergumulan tetap datang. Tapi diberi kita kekuatan kemampuan menghadapinya. Amin. Prinsip yang sama berlaku bagi kita sebagai gereja hari ini. Doa mempersiapkan saudara umat Tuhan untuk tetap setia. Ketika menghadapi tekanan, ada tantangan, ada pergumulan. Tapi saudara tetap bertahan. Karena apa? Doa. Jadi saudara, gereja yang kuat bukan hanya gereja yang ramai dengan berbagai kegiatan, berbagai aktivitas. Tapi gereja yang kuat adalah gereja yang berdoa. Ketika gereja membangun kehidupan doa, ini kita suarakan terus. Maka berdoalah baik secara pribadi maupun bersama. Maka iman kita akan lebih teguh ketika menghadapi tekanan hidup, tantangan iman, atau situasi yang sulit. Doa membuat gereja, membuat orang percaya tetap berdiri teguh dan tetap setia kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Jadi saudara, peristiwa doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani menunjukkan bahwa kekuatan gereja bukan terutama pada banyaknya aktivitas. Tetapi kemenangan kita sama seperti kemenangan Yesus adalah karena kehidupan doa. Melalui doa, gereja, orang percaya akan tetap waspada secara rohani, dijaga dari kejatuhan, dikuatkan untuk tetap setia menghadapi tekanan zaman. Karena itu saudaraku sekalian, gereja yang ingin berdiri teguh
adalah gereja yang terus berjaga dalam doa. Oleh karena itu, mari bangun kembali mezbah doa. Tidak ada kebangunan tanpa kewaspadaan. Dan tidak ada kewaspadaan tanpa doa. Amin. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih untuk firman yang sudah mengingatkan setiap kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Ketika kami berdoa, kami beroleh kekuatan. Ketika kami berdoa, kami beroleh kemenangan. Ketika kami berdoa, tantangan bisa tetap ada, tapi kami diberi kesanggupan menghadapinya. Kiranya kami mengerti dan memahami kebenaran ini dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.